Marc Marquez 2025, lebih ganas dari era kejayaan 2019? Musim MotoGP 2025 berjalan dengan intensitas luar biasa, dan satu nama kembali menggemparkan dunia balap motor, Marc Marquez. Setelah serangkaian kemenangan spektakuler dan performa konsisten bersama Ducati pabrikan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah ini musim terbaik dalam karir sang baby alien, bahkan melebihi dominasinya di tahun 2019? Tak sedikit pengamat, bahkan dari dalam paddock Ducati sendiri, yang mulai percaya bahwa performa Marc musim ini tak hanya setara, tapi bahkan lebih hebat dibanding musim 2019, musim di mana ia mencetak 420 poin, 12 kemenangan. Dan hanya sekali gagal meraih posisi pertama atau kedua. Statistik 2025, awal musim yang tak terbendung. Hingga pertengahan musim 2025, Marc Marquez sudah mengoleksi 5 kemenangan penuh, race utama. 4 kemenangan sprint race. 10 kali naik podium. Dan hanya sekali gagal finish dalam posisi 5 besar. Namun hasilnya tetap gemilang. Saya tidak butuh motor terbaru untuk menang. Yang penting saya tahu batasnya, ujar Marquez dalam salah satu wawancaranya setelah kemenangan di Sachsenring. Bukan sekadar cepat, tapi jenius di atas motor. Jika tahun 2019 adalah puncak performa Marquez dalam hal dominasi kecepatan dan konsistensi, maka tahun 2025 menunjukkan kedewasaannya dalam strategi dan manajemen risiko. Di beberapa seri seperti Assen dan Jerez, Marquez tak langsung menyerang sejak awal. Ia membaca lawan, menjaga ban, dan baru menyalip di momen tepat. Di sirkuit seperti Mugello, ia mampu menang meski sempat tercecer di luar 5 besar saat awal balapan. Ini adalah evolusi, dari pembalap agresif tanpa kompromi, menjadi seniman balap yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus sabar. YP24-9, mesin lawas, hasil luar biasa. Salah satu aspek paling menarik dari kisah dominasi Marc 2025 adalah kenyataan bahwa ia memakai motor berbasis YP24, bukan YP25 seperti yang digunakan oleh Francesco Bagnaia. Meski bukan motor dengan update terkini, YP24-9 justru dianggap lebih stabil dan terbukti sangat cocok dengan gaya balap Marquez. Bahkan banyak yang menyebut Marc membuat motor ini seperti perpanjangan tubuhnya sendiri, sebagaimana dulu ia menyatu dengan RC213V milik Honda. Motor ini seperti pisau dapur tua yang sudah tumpul untuk orang lain, tapi tajam di tangan Marc, ujar seorang teknisi Ducati dalam laporan TMC Blog. Perbandingan 2019 versus 2025, siapa lebih hebat? Berikut beberapa komparasi yang bisa jadi pertimbangan. Aspek musim 2019-musim 2025, sejauh ini. Kemenangan race 12 kemenangan dari 19 seri 5 dari 10 seri. Kemenangan sprint tidak ada, belum diberlakukan, 4 dari 10 sprint. Total podium 18 dari 19 seri 10 dari 10 seri. DNF crash 0, hanya sekali posisi 2 di Mugello, 0 crash, 100% finish. Mental dan strategi agresif, dominan sejak start kalkulatif, tajam, minim risiko. Meskipun 2019 masih unggul secara angka, tren 2025 menunjukkan bahwa Marc masih dalam jalur untuk menyamai, bahkan melewati, rekor pribadi dan MotoGP-nya jika performa ini berlanjut. Musuh semakin banyak, tapi Marquez tetap mendominasi. Berbeda dengan 2019 di mana hanya ada sedikit pembalap yang mampu menantangnya, musim ini Marc harus menghadapi barisan rival yang sangat kompetitif. Francesco Bagnaia dengan YP25 terbaru. Jorge Martin yang makin panas bersama Aprilia. Marco Bezzecchi yang mulai menemukan ritme. Bahkan Rocky Pedro Acosta yang tak bisa diremehkan. Namun, Marc tetap jadi pusat perhatian. Dengan segala tekanan dan rivalitas baru, ia justru tampil lebih stabil daripada mereka semua. Bisakah musim 2025 jadi yang terbaik sepanjang karirnya? Jika Marc terus mempertahankan performanya seperti sekarang, bukan mustahil ia akan melewati torehan 12 kemenangan race penuh. Meraih lebih dari 20 podium dari kombinasi race o sprint. Dan yang paling prestisius, merebut gelar dunia ke-9, dan pertama bersama Ducati. Jika semua itu terjadi, maka musim 2025 tidak hanya menjadi comeback spektakuler, tapi juga titik puncak baru yang melampaui semua pencapaian masa lalu. Kesimpulan, Marquez 2025, master kelas balap di era baru. Marc Marquez telah membuktikan satu hal penting, usia, cedera, dan tekanan bukan penghalang untuk kembali menjadi yang terbaik. Musim 2025 menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap tercepat,
tapi juga paling cerdas, paling matang, dan paling adaptif. Jika 2019 adalah musim emas, maka 2025 bisa jadi musim berlian, lebih berkilau, lebih keras, dan lebih langka. Dan MotoGP, untuk saat ini, kembali berada di bawah bayang-bayang sang raja, Marc Marquez. Sementara itu, Jorge Martin angkat sumpah, "Saya akan kalahkan Marc Marquez, misi penantang tahta Ducati." Ketegangan di arena MotoGP 2025 semakin memuncak. Setelah menyaksikan dominasi luar biasa Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati, pembalap asal Spanyol lainnya, Jorge Martin, akhirnya bersuara lantang. Dalam pernyataan yang mengejutkan namun penuh ambisi, Martin berjanji akan mengalahkan Marquez, baik secara teknis, taktis, maupun mental, demi membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik sejati masa depan MotoGP. Bagi Martin, tahun 2025 adalah titik balik. Setelah dilepas Ducati ke Aprilia, ia menjelma menjadi rival sejati Marquez. Dan kini, lewat kata-kata berani, Martin menegaskan bahwa pertandingan ini belum selesai. "Saya punya misi khusus," Martin tidak lagi diam. Dalam wawancara dengan media menjelang GP Inggris, Jorge Martin mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan bara tekad sejak ditinggalkan Ducati. Ia menyebut bahwa keputusannya bergabung dengan Aprilia bukan sekadar pelarian, melainkan misi pembalasan elegan kepada Ducati dan Marquez. "Saya akan mengalahkan Marc. Itu target saya. Musim ini, atau musim depan, saya akan berdiri lebih tinggi darinya di klasemen akhir," tegas Martin. Kalimat itu bukan hanya pernyataan ambisi, tapi juga sinyal bahwa perang psikologis antar dua rider Spanyol telah dimulai. Dari saudara jadi rival, perseteruan baru di MotoGP. Marc Marquez dan Jorge Martin sebenarnya punya sejarah panjang sebagai sesama pembalap Spanyol. Mereka tumbuh di bawah sistem balap yang sama, bahkan sempat saling menghormati sebagai dua talenta terbesar Spanyol. Namun segalanya berubah sejak Ducati memilih Marquez untuk musim 2025 dan membiarkan Martin pergi. Padahal Martin tampil sangat konsisten bersama Pramac musim lalu. Kekecewaan Martin pada Ducati bukan rahasia. Ia merasa dikhianati setelah membantu Ducati mendominasi musim 2023 dan 2024, namun akhirnya dicampakkan demi sang legenda, Marquez. Martin di Aprilia, senjata rahasia untuk tumbangkan Marquez. Sejak pindah ke Aprilia, Jorge Martin tidak membuang waktu. Ia langsung beradaptasi cepat dengan RSGP 2025 dan perlahan-lahan mulai memberikan ancaman kepada Ducati di setiap balapan. Beberapa poin kunci dari performa Martin di Aprilia. Sudah meraih 3 podium di paruh pertama musim. Konsisten finish 5 besar meski masih tahap adaptasi penuh. Telah menunjukkan kecepatan balap yang nyaris menyamai Marquez di beberapa sirkuit cepat seperti Mugello dan Sachsenring. Martin menilai bahwa Aprilia memberinya kebebasan strategis dan teknis, sesuatu yang tak ia rasakan sepenuhnya di Ducati. Kombinasi antara mentalitas bebas dan paket motor yang makin kompetitif jadi bekal kuat untuk menantang dominasi Marc. Perang psikologis, Martin bidik momentum kritis. Apa yang dilakukan Jorge Martin bukan sekadar persiapan teknis. Pernyataannya untuk mengalahkan Marquez juga merupakan bagian dari perang mental yang mulai ia lancarkan. Ia ingin membuat Marquez waspada, sekaligus mengirim pesan bahwa rival sesungguhnya tak datang dari garasi sebelah, tapi dari luar Ducati. Fakta bahwa Martin tidak takut menyebut nama Marquez secara langsung menunjukkan keyakinan dan kedewasaannya dalam menyikapi rivalitas ini. Ia tahu bahwa untuk menaklukkan Marc, ia harus memulai dari keyakinan dan tekanan balik. Dia pembalap hebat. Tapi saya tahu saya bisa lebih baik. Saya hanya butuh waktu dan konsistensi, ungkap Martin dengan percaya diri. Musim yang panas, GP Inggris bisa jadi titik api. Salah satu alasan Jorge Martin memilih momen ini untuk menyatakan perang terbuka adalah karena GP Inggris yang akan berlangsung akhir pekan ini, sirkuit Silverstone yang dikenal sebagai lintasan teknikal dan cepat. Dalam beberapa musim terakhir, Martin tampil solid di Silverstone, bahkan sempat memimpin balapan hingga kecelakaan memaksanya gagal finish. Musim ini, dengan setup motor Aprilia yang mulai nyetel, Martin merasa waktunya telah tiba untuk mencuri kemenangan besar, dan menjadikan itu sebagai pembuktian nyata atas kata-katanya. Jika ia berhasil mengalahkan Marquez di Silverstone, maka perang ini akan semakin panas dan personal. Apakah Martin bisa gulingkan Marc? Ini hitungan kasarnya. Meski ambisi Jorge Martin membara, realita di klasemen dan performa menunjukkan bahwa mengalahkan Marc Marquez tidak akan mudah. Beberapa hal yang harus dilakukan Martin. Meningkatkan konsistensi di balapan penuh, bukan hanya di sesi kualifikasi.
mengurangi kesalahan sendiri di lap-lap akhir. Menuntut Aprilia untuk meningkatkan top speed dan akselerasi keluar tikungan. Namun, jika Martin terus mempertahankan mental juaranya dan Aprilia memberinya senjata memadai, bukan tidak mungkin ia benar-benar bisa mengakhiri era Marquez, atau setidaknya jadi batu sandungan utama sang raja. Kesimpulan, era baru rivalitas Spanyol. Jorge Martin telah mengambil langkah penting. Ia tak lagi ingin menjadi bayangan Ducati atau runner-up abadi. Ia kini tampil sebagai pesaing langsung, bukan hanya untuk gelar juara dunia, tetapi juga dalam pertarungan ego dan harga diri dengan Marc Marquez. Dengan performa yang terus menanjak, dukungan Aprilia yang ambisius, dan tekad pribadi yang meledak-ledak, Jorge Martin mungkin sedang menulis babak baru dalam sejarah rivalitas MotoGP. Pertarungan dua Spanyol, dua gaya, dua mentalitas. MotoGP 2025 kini tak hanya milik Marquez. Ini juga panggung besar bagi Jorge Martin untuk membuktikan, saya adalah penantang sejati tahta ini. Sementara itu, ulah Marc Marquez, Ducati ketiban durian melimpah di MotoGP 2025, kisah dominasi Supernova. Ducati sedang menikmati masa-masa gemilang di MotoGP 2025, dan sosok yang menjadi pusat-pusat kekuatan ini adalah Marc Marquez. Rekrutmen pembalap asal Spanyol ini dianggap sebagai kado jatuh dari langit, layaknya ketiban durian, yang mempermudah Ducati melenggang di jalur dominasi. Apa yang membuat transfer ini berubah menjadi jackpot performa? Ducati ketiban durian, pembalap bukan sekadar transfer. Menurut Bola Sport, membawa Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati sejak musim 2025 terbukti menghasilkan keuntungan besar yang seolah datang tanpa direncanakan sebelumnya. Tidak hanya satu kemenangan, tapi tren keberhasilan demi keberhasilan. Ducati seakan ketiban durian, secara tak terduga karena keberadaan si alien menciptakan rentetan hasil spektakuler. Awal dramatis, sprint race Thailand dan gemilangnya musim. Langkah Marquez ke Ducati tak hanya simbol perpindahan besar, tapi aksi balapnya langsung jadi bahan bakar kemenangan. Ia membuka musim dengan meraih kemenangan sprint di IP Thailand, memimpin podium Ducati untuk start MotoGP 2025. Kemenangan ini menandai awal dominasi yang akan berlanjut sepanjang musim. 5 kemenangan beruntun dari sprint hingga IP Ceko menjadikan Marquez pembalap Ducati pertama dalam sejarah yang melakukannya. Ini bukan mimpi, ini realitas balap modern. Manuver cerdas si alien, dominasi strategis di lintasan. Kemenangan demi kemenangan bukan hanya soal kecepatan motor. Marc Marquez menunjukkan ketajaman balap yang luar biasa. Di IP Ceko, setelah duel sengit dengan Marco Bezzecchi, Marquez memimpin dengan gaya agresif namun terukur, memperlebar waktu lebih dari detik demi detik di tiap lapnya. Strateginya matang, mengendalikan ritme lomba tanpa panik. Kemenangannya di Brno membuat ia melampaui batas sebelumnya. 5 kemenangan berturut-turut, tersebar antara sprint dan race utama. Catatan yang belum pernah diraih pembalap Ducati sebelumnya. Statistik kejam, Marquez bergerak tanpa tanding. Statistik berbicara sendiri. Dalam belasan seri awal MotoGP 2025, Marquez mencetak 8 kemenangan dan 10 podium sejauh ini. Dalam sesi sprint, dia hampir selalu menang, kecuali sekali ketika hanya finish P2 di Silverstone. Di klasemen sementara, ia memimpin jauh dari mereka yang mengejar, menyisihkan rekan satu tim seperti Francesco Bagnaia dan saudaranya, Alex Marquez. Ducati mampu menikmati kebersihan podium internal karena dominasi si alien. Ducati, mesin andal rider andal kombinasi mematikan. Ducati membuka strategi tekniknya dengan mempertahankan mesin seri IP24 yang terbukti sukses besar. Mesin ini dikombinasikan dalam versi IP24, 9 untuk musim 2025. Strategi ini bukan soal eksplorasi, tapi soal stabilitas dan kepercayaan. Marc Marquez membuktikan bahwa ia bisa mengoptimalkan paket teknis ini dengan maksimal. Ducati tidak perlu eksperimen berlebihan, karena roki internal mereka langsung mengonversinya menjadi trofi kemenangan. Ini seperti ketiban durian di pohon yang paling tinggi. Efek domino, pengaruh Marquez ke Pecco dan tim. Dominasi Marquez juga memberi pengaruh besar ke rekan dan struktur internal. Francesco Bagnaia, sebagai pemenang 2 gelar dunia berturut-turut, mulai merasa tertekan sejak keberadaan Marquez. Model balapnya pun harus diselaraskan, tekanan mental untuk tanpa henti tampil lebih baik dari sang alien. Namun demikian, tekanan ini juga memacu persaingan sehat. Jika Bagnaia mampu beradaptasi, persaingan internal Ducati bisa semakin memikat di musim ini. Apa arti ketiban durian?
Istilah "ketiban durian" menggambarkan situasi tak terduga tapi membawa keuntungan besar. Dalam konteks ini, berkah yang diraih Ducati setelah meminang Marquez. Sebuah hasil yang berbeban minimal secara politik namun maksimal hasilnya di lintasan. Dominasi teknis dan balap yang dibangun dalam waktu singkat, dari peralihan tim hingga puncak podium. Model sinergi yang ditimbulkan Ducati, mesin stabil Zerider legendaris dominasi yang sulit digoyahkan di era mesin stagnan. Poin utama artikel. 1. Rekrutmen Marquez ke tim resmi Ducati 2025 bukan sekadar transfer, melainkan jackpot performa bagi tim. 2. Awal musim dengan kemenangan sprint di Thailand langsung memulai momentum cerita dominasi. 3. Kemenangan beruntun di berbagai seri, Brno, Ceko, dan IP lainnya, membuatnya pembalap Ducati pertama satu era yang melakukannya. 4. Prestasi statistik, 8 kemenangan, 10 podium sejauh paruh pertama musim, sprint hampir selalu dimenangkan. 5. Mesin IP24, 9 dan performa Marquez menunjukkan sinergi ideal antara publik teknis Ducati dengan eksploitasi rider. 6. Pengaruh internal ke Bagnaia memunculkan persaingan sehat dan dinamika baru tim pabrikan. 7. Konsep "ketiban durian" mencerminkan keberuntungan spektakuler bagi Ducati dari keputusan rekrutmen yang penuh risiko. Kesimpulan. Ducati tampaknya tengah berada di puncak dominasi, dan semua itu diawali oleh keputusan berani, merekrut Marc Marquez. Sosok ini bukan hanya mengantarkan podium, tapi menciptakan era baru balap Ducati di MotoGP 2025. Sementara itu, dramatis, Carlo Pernat balik arah, akui Marc Marquez pilihan tepat Ducati. Pengamat MotoGP ternama Carlo Pernat akhirnya mengakui bahwa keputusan Ducati melepaskan pembalap-pembalap muda seperti Jorge Martin, Bezzecchi, dan Bastianini demi merekrut Marc Marquez adalah langkah yang sangat tepat. Pernyataan ini menjadi sorotan karena Pernat dulu pernah mengkritik keras keputusan tersebut, sebelum secara mengejutkan berubah pikiran dan memberikan pujian keras. Dari kritikus jadi pendukung. Awalnya, Pernat sangat skeptis terhadap kebijakan Ducati yang mengambil Marquez dari Gresini Racing untuk musim 2025. Menurutnya, penempatan ulang itu merupakan taruhan besar dan berisiko tinggi bagi stabilitas tim, khususnya mengingat kepergian 3 rider potensial Ducati. Namun, seiring berjalannya musim, performa Marquez telah membungkam kritik itu. Kini ia menyebut keputusan bos teknis Gigi Dalinya sebagai meritokratis dan berbasis data nyata, sebuah strategi revolusioner yang terbukti jitu. Ducati telah membuktikan bahwa mereka memilih hasil nyata daripada sentimentalitas terhadap rider yang tumbuh besar di tim. Marquez jadi mesin pemenangan Ducati. Prestasi Marc Marquez sebagai pembalap utama Ducati musim ini sulit dibantah. 4 kemenangan dari 9 seri MotoGP 2025 sejauh ini. Salah satunya adalah kemenangan gemilang di IP Aragon yang memantapkan posisinya di klasemen atas. Pernat menegaskan bahwa tanpa penampilan luar biasa Marquez, Ducati tak akan sanggup mempertahankan supremasi seperti sekarang. Ia menyebut Marquez sebagai "savior of Ducati" dan figur yang menyelamatkan dominasi tim saat krisis performa mesin mulai muncul. Dominasi internal, Marquez masuki kepala Bagnaia. Lebih jauh, menurut laporan dari Motop News, hadirnya Marquez telah menciptakan dinamika baru di dalam tim. Francesco Bagnaia, rekan setimnya, disebut seperti mengalami tekanan mental sejak pengumuman perekrutan Marquez. Pernat menggambarkannya bak kutu kayu yang masuk ke kepala, memicu gangguan fokus hingga Bagnaia melakukan beberapa penyesuaian teknik, misalnya pada rem, demi mencoba mengejar performa Marquez. Pernat menyarankan Bagnaia untuk fokus pada jalannya sendiri, tanpa terganggu dengan bayang-bayang sang juara dunia 8 kali itu. Meskipun demikian, jika Bagnaia sukses meniru rem baru yang terbukti efektif di Aragon, ia bisa kembali mengancam posisi Marquez. Timbangan 2 timbal balik keputusan versus risiko internal. Pandangan Pernat juga membuka potensi soal ketegangan internal. Meski memuji keputusan Ducati, ia menyatakan bahwa perekrutan Marquez telah mengorbankan struktur pembinaan internal Ducati. Perginya 3 rider muda, Martin, Bezzecchi, Bastianini, mengakhiri era regenerasi dalam tim, serta melemahkan tim satelit dan komunikasi tim. Pernat menyebut bahwa Ducati membakar jembatan dengan Pramac Racing dan fokus penuh pada Marquez serta Bagnaia, yang bisa menciptakan ketidakseimbangan internal jangka panjang. Tantangan Bagnaia dan pemain muda lawan Marquez. Pernat menyebut bahwa untuk melawan dominasi Marquez tidak hanya soal strategi teknis, melainkan juga mental dan energi muda. Marco Bezzecchi disebut bisa menjadi rival lebih sengit daripada Bagnaia sendiri, jika ia terus menekan dan mendapat kesempatan mesin kompetitif.
Ia bisa jadi pengganggu utama di paruh kedua musim ini. Keberanian Bezzecchi dan kemajuan Aprilia juga disebut sebagai peta jalan persaingan intens di sirkuit, meski Ducati saat ini masih mendominasi secara global. Gambaran keseluruhan, risiko yang sepenuh harapan. Penilaian akhir Pernat menggambarkan keputusan Ducati sebagai sebuah nasionalisme performa mengorbankan talent muda demi hasil instan. Ia memuji Dalinya sebagai sosok jenius di balik keputusan tersebut. Namun ia tetap memperingatkan. Tantangan internal seperti rivalitas dengan Bagnaia dan Exodus Rider muda bisa menimbulkan ketegangan yang bila tidak dikelola dengan baik, bisa memecah kohesi tim. Potensi penurunan performa atau konflik internal bisa muncul di paruh kedua musim. Meski demikian, sejauh ini keputusan merekrut Marquez dinilai sudah membuahkan hasil yang sangat konkret. Penutup, monarki Ducati yang diresmikannya. Pernatini berkata berbeda. Keputusan untuk mengganti masa depan pembalap muda demi satu sosok legenda justru membawa Ducati ke era baru dominasi. Jika kita melihat 4 kemenangan dari 9 balapan, dominasi di klasemen, dan tekanan psikologis yang dikenakan pada satu-satunya rival internal, kombinasi itu jelas bukan kebetulan. Pernat akhirnya menerima bahwa Marc Marquez adalah pilihan yang tepat, sebuah langkah dramatis yang memecahkan aturan lama dan memicu era baru balap Ducati. Ia menyimpulkan bahwa hanya waktu yang akan membuktikan apakah keberanian itu akan bertahan lama, atau menciptakan tekanan internal yang tak tertangani. Sementara itu, sindikat kudeta gempur dominasi Marc Marquez, Giacomo Agostini percaya sosok ini bisa buyarkan monopoli, motor masih belum mumpuni. Legenda MotoGP Giacomo Agostini menyalakan isu sensasional dengan menyebut kelompok istilah, sindikat kudeta, terhadap dominasi Marc Marquez. Menurutnya, ada sosok potensial yang bisa membongkar kerajaan Marquez di lintasan, asal teknologinya siap tempur. Kaca pembesar mengarah ke kiri siapa, sosok kudeta itu? Dalam pernyataannya baru-baru ini, Agostini menyebut beberapa kandidat yang memiliki peluang nyata untuk menggulingkan dominasi Marquez, seperti Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, hingga Fermin Aldeguer. Ia bahkan menyiratkan presensi sindikat kudeta, tidak dalam makna politik, melainkan persaingan terselubung di paddock MotoGP. Fabio Quartararo, asal Prancis, disebut Agostini sebagai figur yang paling realistis untuk menyalip sang juara. Saya percaya pada Quartararo, tapi dia butuh motor yang kompetitif. Bezzecchi dan Aldeguer juga disebut sebagai bagian dari barisan penantang dalam upaya membalik dominasi saat ini. Sepeda motor dominasi Marquez, tak terbendung? Agostini mengakui betapa tajamnya gaya balap Marc Marquez selama ini. Menurutnya, Marquez adalah sosok yang haus kemenangan yang tidak kenal kompromi ketika berada di kondisi terbaik. Pembalap juara selalu ingin menang. Kalau hari itu bukan harinya, dia bisa main aman. Tapi, kalau semuanya berjalan baik, dia akan jadi protagonis utama. Tidak hanya itu, kehadiran Marquez di garasi Ducati memberikan dampak besar. Ia diibaratkan bagai badai yang membawa revitalisasi untuk tim. Ketika Marquez berhasil, Ducati juga meraih hasil maksimal. Hasilnya, rekan setim seperti Bagnaia, Alex, dan Di Giannantonio serasa terikat satu tali, kerajaan Marquez. Mereka seolah berada di bawah bayang-bayang dominasi satu sosok. Gerigi dua masalah motor, kendala utama, sindikat kudeta. Menurut Agostini, kelemahan terbesar yang saat ini menahan potensi calon pencabut tahta Marquez bukanlah soal mental atau skill semata, melainkan mesin pacu. Ia menekankan bahwa motor yang kompetitif menjadi kunci utama agar sosok-sosok penantang tersebut benar-benar bisa membentuk sindikat kudeta dalam balapan.